Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 19 yang membahas informasi lanjutan yang sangat penting tentang virus corona. Episode 18 lalu, belum genap 7 hari tayang, memperoleh 1,5 juta viewers lebih, 96,2% likes. Tampaknya terlalu menyolok. Elit global mulai gerah dibongkar perilakunya. Maka, episode 18 di-ban oleh YouTube yang dimiliki oleh elit global. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Pada episode ini, kita bongkar sebuah dokumen kredibel yang sangat mengejutkan. Skenario lockdown akibat penyebaran virus flu sudah dibuat oleh Rockefeller Foundation 10 tahun lalu, tahun 2010. Ini adalah bukti otentik, dokumen resmi yang bahkan ada di Universitas PBB. Apa yang terjadi saat ini? Panik global, orang-orang pasang masker, cek temperatur sebelum masuk gedung, toko-toko tutup, lockdown, ekonomi runtuh, adalah persis seperti skenario yang dibuat 10 tahun lalu oleh Rockefeller Foundation yang merupakan salah satu pentolan elit global. Dokumen Rockefeller Foundation tentang skenario wabah dan lockdown ini bisa Anda download di situs akademisi academia.edu. Para penggagas dan donatur Rockefeller Foundation diwakili oleh Managing Director-nya dan Global Business Network diwakili oleh Co-Presiden. Dokumen ini menggunakan kedok kajian akademis, di mana Rockefeller Foundation dengan dana berlimpah memanggil narasumber dari berbagai kalangan, termasuk berbagai universitas terkemuka di Amerika, seperti MIT, New York University, Boston University, University of California Berkeley, dan the George Washington University. Kalau suatu saat dokumen ini terbongkar, seperti yang kita lakukan sekarang ini, mereka akan berkilah bahwa ini adalah kajian akademis, bukan rencana elit global. Anda harus bisa membaca yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Tahun 2010 itu, mereka membuat skenario terjadinya wabah 2 tahun kemudian. Menariknya, mereka menggunakan past tense, seolah-olah semua sudah terjadi. Mereka spesifik menggunakan istilah wabah sejenis flu yang berbeda dengan virus flu sebelumnya. Persis seperti itulah COVID-19. Wabah mengakibatkan lumpuhnya perekonomian, industri pada mati, rantai suplai dunia hancur, toko-toko dan kantor-kantor pada tutup, para karyawan jadi pengangguran. Hebatnya, mereka sudah menskenariokan bahwa China adalah negara pertama yang melakukan lockdown akibat virus, persis seperti yang terjadi di Wuhan 10 tahun kemudian. Dalam skenario mereka, para penduduk memakai masker, cek temperatur tubuh sebelum masuk gedung, persis seperti yang terjadi saat ini. Dan dalam skenario Rockefeller ini, kontrol otoriter terhadap penduduk seperti itu terus berjalan meski wabahnya sudah hilang. Silakan Anda baca sendiri tulisannya. Inilah tujuan lockdown yang sesungguhnya. Jangan pikir cuma sebentar. Tujuannya supaya rakyat jadi seperti tawanan di penjara. Dalam skenario elit global yang namanya pandemik virus, terorisme, krisis lingkungan seperti global warming hoax, krisis ekonomi, kemiskinan sengaja dibuat supaya rakyat dunia lemah. Sehingga pada akhirnya rakyat dunia sukarela tekuk lutut di bawah pemerintahan diktator yang otoriter. Perbudakan global, New World Order. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when I... Dalam skenario yang dirancang 10 tahun lalu, dengan alasan keamanan dan kesehatan, penduduk dunia akhirnya akan sukarela menggunakan biometric ID. Itulah chip yang ditanamkan di tubuh Anda yang dibahas pada episode lalu. Dalam skenario mereka, Anda akan minta ditanam chip secara sukarela karena takut masalah keamanan, takut masalah kesehatan, dan sekaligus nantinya sebagai alat pembayaran satu-satunya pengganti uang, mata uang tunggal dunia di bawah New World Order. Silakan Anda screenshot dan jadikan meme skenario Rockefeller Foundation 10 tahun lalu ini.
Poin nomor 1-5 adalah persis seperti yang terjadi saat ini. Sedangkan poin 6, 7, dan 8 saat ini belum terjadi. Adalah kewajiban kita, people power, untuk melawan agar hal itu tidak terjadi.